Oke, selamat malam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dahulu, Pak. Nah, nama lengkap saya Roberta Wayaharin. Saya berasal dari Flores NTT. Saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan prodi Pendidikan Agama Katolik. Nah, sekarang saya mempersilakan Bapak untuk memperkenalkan dirinya terdahulu. Perlu, Po? Iya, perlu, Pak. Oke, nama saya Budi Raharjo, dosen agama Hindu. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, sekarang ya. kita menuju ke pertanyaannya, Pak. Ya, boleh. Pertanyaan yang pertama, ajaran, kebiasaan, dan hal-hal apa saja yang ada di dalam agamanya Bapak? Oh, baik. Ajarannya tentang cinta kasih, bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana melayani Tuhan. Nah, itu yang kami lakukan setiap hari. Tuh. Mengapa melayani Tuhan? Karena supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mental kita jadi baik. Mental baik itu artinya seimbang dalam menghadapi suka dan duka. Tidak larut duka ketika sedih datang. Tidak bergembira ria, foya-foya ketika suka sedang datang. Jadi agama itu yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana supaya insaf akan diri kita sendiri sebagai hamba yang maha kuasa. Itu yang dilakukan sehari-hari. Baik, Pak. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai dialog antar umat beragama? Kalau menurut saya, agama itu yang benar adalah teknik atau cara bagaimana mencintai Tuhan. Itu agama. Jadi agamanya apapun, dialog seperti apapun, intinya adalah bagaimana supaya sama-sama mencintai Tuhan. Kalau kita sama-sama mencintai Tuhan, maka ada kedamaian. Orang hidup yang dicari damai. Tapi kalau menonjolkan agamanya, mungkin pernah mau masuk boleh, silakan. Ya, kalau mau lihat-lihat, sudah cukup. Oke, baik. Jadi kalau menonjolkan agamanya, saya Hindu, kamu Katolik, kamu Islam, kamu Kristen, itu nggak beda dengan saya anjing, kamu kucing. Intinya hanya bertengkar. Nah, tapi kalau kita berpikir sama-sama mencintai Tuhan, nggak ada pertengkaran. Karena Tuhan itu maha damai. Tuhan mengajarkan kita, Tuhan turun ke dunia untuk mengajari damai, mengajari tenang. Tapi kalau kita ribut, saya anjing, kamu kucing, ya bertengkar. Nah, jadi itu intinya. Jadi dialog agama itu ya mestinya sama-sama bagaimana cara mencintai Tuhan, meskipun caranya beda, tempatnya beda, bahasanya beda, sebutannya pada Tuhan beda, itu enggak masalah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mencintai Tuhan, mempraktekkan bagaimana cara mencintai Tuhan itu. Yuk, apalagi? Nah, pertanyaan yang ketiga, apa pandangan Bapak tentang gerakan radikal, fundamental, dan teroris? Kalau orang radikal itu ya sebenarnya intinya gini, kalau orang menganggap dirinya paling benar, menganggap orang lain salah, yaitu menyebabkan perselisihan satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau teroris itu ya jelas karena dia orang usil, mengganggu orang lain, mengganggu ketenangan orang lain, mengganggu ketentraman orang lain. Jadi karena itu ya dunia ini tidak akan damai kalau sepanjang ada orang-orang yang seperti itu. Ya memang tidak bisa
dihapus namanya orang jahat itu dari zaman dulu sampai besok kita semua nggak ada, orang jahat itu akan selalu ada. Ya, tapi orang jahat itu ya mereka karena tidak mengerti Tuhan. Makanya Yesus ketika dia dibunuh ya Yesus bilang, Tuhan maafkan mereka itu nggak tahu apa-apa, kan begitu ya. Nah, orang seperti orang jahat ya, tapi itu ada akibat tersendiri nanti ya, begitu. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, Ya. apa usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk membina kerukunan antar umat beragama? Oke. Ini supaya mencapai kerukunan itu, kalau dalam pelajaran kami, manusia itu karakternya dibagi menjadi 3. Karakter manusia itu 3. 1, Kanesta Adhikari. 2, Madhyama Adhikari. 3, Utama Adhikari. Kanesta Adhikari itu kalau bahasa Jawanya Nesto. Kalau yang kedua Madhyo. Yang ketiga Utomo. Sama. Kalau orang Nesto itu berpikir ada 4. 1, menganggap dirinya cara sembahyangnya paling benar. 2, menganggap tempat sembahyangnya paling benar. 3, bahasa yang digunakan untuk komunikasi pada Tuhan paling benar. 4, panggilannya Tuhan pada Tuhan paling benar. Misalnya saya orang Hindu, saya berpikir bahwa cara sembahyangnya harus berbuah, kalau enggak berbuah salah. Tempatnya harus pura, kalau enggak pura salah. Bahasanya harus bahasa Sanskerta, kalau enggak bahasa Sanskerta salah. Panggilannya harus yang widi, kalau enggak yang widi salah. Nah itu berarti saya di kelas Nesto. Kalau saya kelas Nesto seperti itu, orang seperti itu, nanti ya isinya aja bertengkar. Yang Muslim akan berpikir tempat sembahyang, cara sembahyangnya harus sholat, kalau enggak sholat salah. Tempatnya harus masjid, kalau enggak masjid salah. Bahasanya harus bahasa Arab, kalau enggak bahasa Arab salah. Panggilannya harus Allah, kalau enggak Allah salah. Kalau dunia ini isinya begitu ya, caranya sembahyang, ya tempat sembahyangnya, ya bahasanya, ya panggilannya pada Tuhan, itu kita harus fanatik. Tetapi pada saat yang sama, kita harus mengerti bahwa yang Maha Kuasa itu bisa diinsafi dengan cara yang beda, di tempat yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan sebutan yang berbeda. Kalau kita menghargai orang, tempat sembahnya beda ya nggak apa-apa, caranya sebenarnya nggak apa-apa, bahasa yang digunakan ya nggak apa-apa, panggilannya Tuhan ya nggak apa-apa, kita menghargai, maka suasana akan jadi damai, rukun. Jadi yang membuat damai itu usahanya adalah bagaimana kita menghargai cara sembahyang orang lain, tempat sembahyang orang lain, gitu ya. Kemudian bahasa yang digunakan orang lain, panggilannya pada Tuhan orang lain, itu seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita menghargai sebutan orang lain kepada Tuhan? Karena Tuhan itu hanya satu, yang Maha Kuasa itu hanya satu. Tetapi beliau berada di dalam hati setiap insan. Karena itu beliau Maha Tahu. Sarwasa camririsani wisto mata smritir gyanam apohanamca. Wedai casarwam ewa widyo wedatakit wedawit ewa caham. Itu dari Bhagavad Gita bab 15 ayat 15. Aku berada di dalam hati setiap insan. Ingatan pengetahuan berasal dariku dan seterusnya. Karena aku berada dalam hati setiap insan, maka insan manapun berdoa dengan bahasa apapun, dengan cara apapun, dengan panggilan apapun, ya beliau Maha Tahu karena berada dalam hati. Tapi kalau karena Tuhan berada dalam hati setiap insan, maka orang berdoa dengan bahasa Jerman ya
Tuhan tahu, orang berdoa dengan bahasa Arab ya Tuhan tahu, orang berdoa dengan bahasa Jawa ya tahu, berdoa dengan bahasa Flores ya tahu, berdoa di dunia ini ada jutaan bahasa. Tuhan tidak terbatas hanya mengetahui satu bahasa, bahasa Sanskerta atau bahasa Arab, tidak. Tuhan tidak terbatas. Nah, jadi kita tidak membatasi kemahatauan Tuhan, karena itu suasana jadi damai. Tapi kalau kita berpikir Tuhan saya Allah, Tuhan kamu siapa? Wah, jadi beda. Nah, Tuhan itu hanya satu. Jadi Tuhan itu hanya satu, disebut dengan berbagai macam sebutan. Saya beri contoh, seperti halnya matahari. Di Flores, bahasa Floresnya nyebut mataharinya apa? Lera, Pak. Lera. Iya, Pak. Lera, gitu. Iya, Pak. Lera. Nah, kalau saya di Jawa ini, karena saya lahir di Jawa, orang tua saya kebetulan ya asli Jawa, ya manggilnya srengenge. Nah itu bahasa Jawa. Tapi orang lain ada lera, ada luwuk, ada ondene, ada kul, ada mateo, mataniari, matawari, dan sebagainya. Nah itu hanya sebutan. Itu baru Indonesia ada 1.340 suku. Nyebut mataharinya beda-beda. Itu Indonesia. Nah kalau dunia berapa suku? Bisa jutaan suku. Nyebut mataharinya beda-beda. Anda di Flores sekitar jam 12, matahari di atas kepala Anda. Saya di Jogja ini juga matahari di atas kepala saya sekitar jam 12. Orang di Amerika mungkin sekitar jam 12 juga matahari di atas kepala mereka. Tapi bukan berarti itu mataharinya orang Amerika, mataharinya orang Flores, mataharinya orang Indonesia, mataharinya satu milik semua manusia. Begitu juga Tuhan. Tuhan hanya satu, milik semua umat manusia. Apakah disebut Allah, apa disebut Yahweh, apa Jehovah, atau Allah, Krishna, Wisnu, Narayana, God dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman beda, bahasa Belanda beda, bahasa Cina beda, bahasa Jepang beda, bahasa berbagai macam dunia ini ada bahasa. Nah, jadi kalau kita mau menciptakan kerukunan, apa yang dilakukan? Yang menghargai orang lain, cara sembahyang orang lain, tempat sembahyang orang lain, dan sudah cukup. Oke? Ya, terima kasih banyak Pak.